Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Lambaikan tangan kita, katakan haleluya. Siap ibadah, siap memuji Tuhan, amin. Kami undang saudara bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Kau yang terus pelihara jaga kami sampai saat ini. Berkat cinta-Mu begitu besar, luar biasa bagi kami. Sebentar kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau. Layakkan setiap pujian kami, layakkan setiap penyembahan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap tinggikan Engkau. Haleluya, amin. Beri kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan kita. Yeay. Kita diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Yeay. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Karena alasanku untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Katakan. Amin. Aku diberkati Tuhan. Aku dilimpahi Tuhan. Haleluya. Semua. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Allah sanggup anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. Saudara percaya Allah kita gembala yang baik, amin. Beri kemuliaan lebih lagi untuk Dia yang dahsyat. Sekali lagi untuk Tuhan kita. Semangat untuk Tuhan kita. Yeay. Mari semua untuk Tuhan katakan. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan hidupku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya. Semua. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Takkan kekurangan hidupku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Biar musik memuji Tuhan, kita siapkan hati kita lebih lagi untuk Dia. Haleluya.
Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Engkau menyediakan hidangan, Engkau memberiku kekuatan, Engkau memberiku kemenangan di hadapan lawan-lawanku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita. Yeay. Ada sukacita Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita mau lebih lagi hari ini. Mari katakan pujian ini. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Katakan. Kaulah jawaban doa kami. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Katakan Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya.
percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya cinta-Mu bagi kami sungguh besar. Sebab itu ku nyanyi, sebab itu kau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Lagi katakan, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan. Oh, Yesus. Mari kita berdoa.
Mari kita terus sembah Dia. Dia yang penuh kuasa, Dia yang dahsyat, Dia yang ajaib. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuja-Mu Yesus dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menyembah. Engkau Allah, Engkau Raja. Haleluya. Allah yang memerintah. Yesus. Haleluya. Kami bangga mempunyai Engkau. Kami bangga mempunyai Engkau, Yesus. Sebab itu kami mau terus percaya. Percaya akan keagungan-Mu, akan kuasa-Mu. Sikaralah patasya kalapala patasya. Sikaralah patasya karalah patasya. Aku percaya bukan karena melihat firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari katakan, tetap aku percaya bukan karena melihat. Mari kami undang saudara bangkit berdiri. Yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Pujikan pujian ini, katakan, kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada
sudah untuk hambanya. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh bangga Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, sungguh itu satu anugerah Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang melayakkan kami Tuhan, Engkau yang mengangkat kami Tuhan, Engkau yang memberikan keberhargaan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, iman percaya kami Tuhan selalu ada di dalam Engkau Tuhan. Iman percaya kami Tuhan selalu berpegang akan firman-Mu itu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami tidak ditentukan akan keadaan kami. Hidup kami tidak ditentukan dengan apa yang kami lihat Tuhan. Tapi hidup kami hanya ditentukan oleh firman-Mu Tuhan. Hidup kami hanya ditentukan Engkau Tuhan Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Umat-Mu Tuhan pulang tidak menjadi sama. Mereka mendapat jawaban, mereka mendapat kelegaan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang menemui Tuhan setiap umat-Mu satu persatu Tuhan. Engkau yang berbicara Tuhan kepada setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Pakai hamba-Mu Tuhan sebagai kepanjangan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara Tuhan. Roh Kudus kuasai Tuhan setiap hati kami. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan. Biarlah kami boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Kalaupun firman itu menjadi sebuah teguran bagi kami Tuhan. Biarlah kami ini mau mengoreksi hidup kami. Dan kami mau bertobat Tuhan. Biar kami boleh merespon firman-Mu itu Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus Engkau ambil alih semuanya. Engkau yang berbicara, Engkau yang kuasai ruangan ini juga terlebih ruangan hati kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi ketemu dengan Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu, 1 minggu yang lalu Bapak Ibu ya, kami ini setim ya, tim kami berangkat ke NTT. Di sana kami ini pikir kita Bapak Ibu ya,
kami ini hanya ingin silaturahmi ya. Katakanlah kami ini hanya kepingin jumpa karena kita ini sudah 2 tahun lebih tidak pernah berjumpa. Dan masing-masing bergelut dengan masalahnya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi saat kami jumpa ke sana Bapak Ibu, mereka sangat menyambut kami ini dengan luar biasa. Dan saat kami ada di tengah-tengah mereka, kami merasakan Bapak Ibu di mana mereka ini begitu haus. Mereka itu begitu haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena mereka sendiri juga merasakan bahwa setelah 2 tahun lebih di tengah-tengah pandemi, mereka pun ada banyak persekutuan-persekutuan itu yang mereka sudah nggak buka lagi. Karena di sana pun pemerintah juga menganjurkan tidak boleh buka. Dan kami melihat Bapak Ibu, walaupun di tengah ketidakberdayaan mereka, di tengah pergumulan-pergumulan mereka Bapak Ibu, kami melihat mereka masih tetap bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu di dalam hidup mereka. Di tengah kekurangan mereka, mereka bisa melihat kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Itu yang luar biasa Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu, saya secara pribadi saya merasakan Bapak Ibu, mereka seperti begini. Mereka tapi masih bisa melihat kebaikan Tuhan. Kadangkala kita berpikir kita yang di Jawa ini, kita mungkin ya kita merasa lebih baik Bapak Ibu ya. Karena di sana, karena kita ini kan kalau pelayanan itu kan masuk di desa-desa ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang segala sesuatu itu menjadi sulit. Apalagi jalan-jalan semua itu tidak baik Bapak Ibu ya. Ya mungkin kalau kita ini kalau masuk ke desa di daerah Blora sini juga Bapak Ibu itu dan lebih nemen lagi Bapak Ibu. Jadi di sana itu Bapak Ibu kami melihat di tengah ketidakberdayaan mereka, di tengah pergumulan mereka, mereka masih tetap melihat kebaikan Tuhan. Dan mereka yang luar biasa, mereka bergumul, mereka berdoa, mereka haus Bapak Ibu, mereka merindukan kehadiran Tuhan itu luar biasa. Dan terima kasih berkat doa, berkat dana dari Bapak Ibu semua, kami tadi sore, tadi malam ya, kami boleh sampai di Blora dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat satu produk Bapak Ibu, produk itu adalah produk yang berkualitas ya. Kalau produk itu sudah ada di pasar, tentunya produk itu sudah mengalami proses ujian-ujian ya Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah melalui quality control dan sebelum terakhir dari quality control itu otomatis produk ini, produk yang diciptakan ini ya, produk yang diproduksi ini dia sudah mengalami tes-tes. Misalnya kalau kita ini produk sepatu Bapak Ibu ya, produk sepatu sebelum sepatu ini keluar di pasaran, otomatis pabriknya ini sudah mencoba, dia mengetes apakah sepatu ini presisinya tepat. Yang kanan atau yang kiri apakah dia sudah tepat. Ataukah mungkin ini injakannya ini empuk. Apakah ini bisa untuk membuat kesehatan orang yang memakainya. Sebuah produk Bapak Ibu ya, kalau itu produk yang berkualitas, pasti dia sudah melalui tahapan-tahapan, tes-tes, ujian-ujian. Dan kalau dia sudah lolos,
dia masuk ke ujian selanjutnya, sudah lolos dan masuk ujian selanjutnya, dan dikatakan produk itu sudah layak, maka produk itu akan diberikan ke pasar. Seperti yang Bapak Ibu pakai kita saat ini ya Bapak Ibu. Demikian juga misalnya baju ya, jahitannya pasti dilihat ya, ada quality kontrolnya. Oh ini lengannya presisi enggak, yang kanan yang kiri sama enggak ya. Ini jahitannya sudah bagus apa belum? Pasti semuanya itu akan melalui tahap demi tahap. Dalam proses pembelajaran itu pun juga ada ujian-ujian Bapak Ibu. Jadi kalau seorang siswa, seorang mahasiswa ya, dia mau naik tingkat, pasti dia ini mengalami yang namanya satu ujian. Kalau tidak ada satu ujian, itu kita nggak pernah tahu, kita nggak ada bukti apakah mahasiswa atau siswa ini mengerti apa pelajaran apa yang dikasih gurunya itu. Seringkali murid-murid itu kalau guru menerangkan, dia seolah-olah mengerti, oh ya betul. Nah seringkali murid seperti itu. Tapi apakah benar-benar dia itu mengerti pelajaran itu? Nah itu dibuktikan dengan yang namanya ujian. Kalau saat diuji, dia mendapat nilai yang bagus, berarti murid ini memang mengerti apa yang diajarkan oleh gurunya. Demikian juga Bapak Ibu ya, kalau kita ini di gereja Bapak Ibu ya, seringkali pendeta khotbah dia katakan, amin Bapak Ibu. Bapak Ibu seringkali langsung cepat kita katakan, amin. Ada orang bertanya kepada kita, gimana tadi khotbahnya? Bagus. Nah, apakah benar-benar kita ini mengerti apa yang sedang disampaikan pendeta? Apa yang sedang dikhotbahkan? Atau kita hanya ya tapi tidak mengerti? Untungnya di gereja ini enggak ada ujian ya Bapak Ibu. Di gereja ini enggak ada testing. Kalau di gereja ada testing Bapak Ibu, mungkin jemaatnya pada lari semua Bapak Ibu. Karena apa? Karena loh ini datang ke gereja kok disuruh tes, disuruh berpikir lagi ya Bapak Ibu. Saya yakin kalau misalnya di gereja ini ada tes, kita akan keluar dari gereja Bapak Ibu ya. Kita enggak mau diuji. Tapi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita tidak bisa menghindar dengan yang namanya ujian. Amin Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu dan saya sepakat bahwa di dalam kehidupan kita ini, kita tidak bisa menghindar yang namanya ujian. Kita semua akan mengalami ujian di dalam apapun. Di dalam sekolah mengalami ujian. Di dalam mungkin sertifikasi, kita juga ada ujian ya. Di dalam produk yang sebelum dipasarkan juga sudah melalui ujian-ujian. Jadi Bapak Ibu, hidup kita ini tidak bisa menghindari yang namanya ujian. Meskipun kita ini sering mendengar khotbah setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari kita mendengarkan khotbah, baik itu lewat YouTube, lewat handphone, ataupun lewat radio. Setiap minggu kita mendengarkan khotbah di gereja. Tetapi Bapak Ibu, itu belum tentu membuat kita ini mengalami ketahanan iman kita Bapak Ibu. Ya, saya ulangi Bapak Ibu, setiap minggu kita sudah sering khotbah, mendengarkan khotbah. Kita sering membaca firman. Tapi itu belum tentu membuat kita ini mempunyai satu ketahanan di dalam kita menghadapi satu masalah di dalam hidup kita.
Sebab karena hidup kita ini Bapak Ibu penuh dengan lika-liku Bapak Ibu. Masalah satu kita bisa selesaikan, ada lagi masalah yang lain. Masalah satu yang sudah kita selesaikan, ada lagi masalah yang lain Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, tadi dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 2-4, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan kita mengalami satu ujian, itu pasti Tuhan punya maksud yang baik di dalam hidup kita. Beda Bapak Ibu, kalau iblis ya mencobai kita, itu untuk menjatuhkan kita. Itu untuk mencelakakan kita Bapak Ibu. Jadi dikatakan kalau engkau mengalami satu ujian, anggaplah itu menjadikan satu kebahagiaan. Apakah ini mudah Bapak Ibu? Tentunya tidak mudah. Mari kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu. Mengapa Tuhan itu memberikan ujian kepada kita? Kita mau belajar dari kehidupan Abraham Bapak Ibu. Saya ini sangat senang sekali Bapak Ibu tentang kehidupan Abraham Bapak Ibu. Kalau kita ini membaca pelan-pelan, sekilas itu hanya sebuah cerita Bapak Ibu ya. Sekilas itu hanya sebuah cerita kehidupan saja. Tapi kalau kita bisa menyimak satu persatu Bapak Ibu, bahwa di dalam perjalanan kehidupan Abraham ini Bapak Ibu, itu ada sesuatu yang luar biasa. Dan itu Bapak Ibu sebenarnya berbicara juga tentang kita. Kita yang saat ini masih ada di dalam hidup ini, di dunia ini Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa Tuhan itu memberikan ujian kepada kita? Yang pertama adalah supaya kita tidak salah fokus. Kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Kalau kita baca di bahasa aslinya Bapak Ibu, ini Allah mencoba tapi Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Kalau kita flashback Bapak Ibu, kalau kita sudah membaca bagaimana tentang kehidupan dari seorang yang bernama Abraham ini Bapak Ibu, kita tahu bahwa Abraham untuk mendapatkan seorang anak, dia mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Abraham menunggu sudah terlalu lama Bapak Ibu, 25 tahun. Dia untuk mendapatkan anak, dia menunggu 25 tahun. Dan di dalam perjalanan menunggu 25 tahun, hidup Abraham tidak enak-enak saja Bapak Ibu. Di sana Abraham mengalami segala hal yang seringkali membuat iman Abraham itu kadang menjadi turun. Yang seringkali membuat iman Abraham pun seringkali dia menjadi ragu Bapak Ibu. Tapi kita melihat bahwa Tuhan yang sudah berjanji kepada Abraham itu adalah Tuhan yang setia. Walaupun mungkin itu sesuatu yang mustahil bagi kita. Sesuatu yang mustahil bagi Abraham dan Sarah. Karena dikatakan Abraham sudah lanjut usia dan Sarah sudah mati haid. Itu bukankah sesuatu yang mustahil kalau orang dunia katakan sudah tidak ada harapan lagi. Tapi Abraham tetap setia.
Dia menunggu apa yang dijanjikan Tuhan di dalam hidupnya. Seandainya Abraham ini seperti Yakub, dia dengan gampang sekali begitu Yakub dia punya istri, sebentar punya anak. Sampai dikatakan keturunan Yakub ada 12, ya. Dia dengan mudahnya mendapat anak. Tapi kenapa Tuhan yang berfirman bahwa keturunanmu itu nanti adalah keluar dari dirimu sendiri, dari anakmu sendiri. Dan Tuhan berfirman, keturunanmu akan banyak memenuhi bumi ini. Tapi pada saat Tuhan penuhi janji itu dan lahirlah anak yang bernama Ishak. Tetapi Tuhan menginginkan hal yang berbeda. Bukankah itu satu hal yang sepertinya bagi kita ini kita bisa berkata, Tuhan ini maksudnya apa toh? Tuhan ini kok rasanya sadis sekali ya. Aku sudah minta-minta, sudah nunggu lama. Sekarang dikasih, kok yang dikasih ini kok diminta lagi disuruh mempersembahkan. Kita belajar Bapak Ibu. Supaya kita tidak kehilangan fokus. Kenapa Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak? Supaya Abraham ini tidak kehilangan fokusnya Bapak Ibu. Dia sudah meminta, Tuhan sudah memberi, pemberian ini jangan sampai menggeser keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Anak ini supaya tidak menggeser kedudukan Tuhan di hadapan dari Abraham itu Bapak Ibu. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Seringkali kita ini bergumul, kita berdoa bertahun-tahun ya. Mungkin kita minta pekerjaan kepada Tuhan. Setelah kita dikasih pekerjaan yang mapan, seringkali pekerjaan itu membuat fokus kita ini menjadi bergeser. Mungkin bagi anak muda kita berdoa, minta pacar. Kita berdoa minta pacar setelah Tuhan kasih pacar. Seringkali itu membuat fokusnya ini menjadi bergeser. Kita menjadi salah fokus. Di sini kita belajar dari kehidupan dari Abraham yang luar biasa ini Bapak Ibu. Kita semua tahu Bapak Ibu ya, bahwa perintah yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Tuhan ingin tidak ada ilah lain di dalam hidup kita. Tuhan ingin kita ini mempersembahkan hidup kita ini seutuhnya kepada Tuhan. Gak ada tapi-tapian Bapak Ibu. Tuhan kepingin kita all out. Tuhan gak mau kita setengah-setengah. Karena dikatakan Tuhan kita ini adalah Tuhan yang cemburu Bapak Ibu ya. Dia gak mau ada hal-hal yang menggeser fokus kita. Kenapa Tuhan menginginkan hal ini? Ini sebenarnya Bapak Ibu, itu adalah untuk kita Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan itu sedang menyelamatkan kita. Jadi kalau kita fokus, kita menjadi bergeser. Tuhan itu sedang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tuhan itu ingin mengecek apakah keberadaan iman kita itu masih kepada Tuhan. Ataukah fokus kita ini sudah berpindah. Saya tahu Bapak Ibu, ini bukan satu hal yang mudah. Tapi kebenaran firman Tuhan katakan kita harus mengusahakan itu. Kita harus mengusahakan itu. Seringkali kita berkata,
Ya, kita berbicara gampang saja, ya. Kita berbicara gampang saja, tapi yang ngelakoni masalah, kita yang sedang bergumul, ya. Seringkali kita ini curiga kepada Tuhan. Kenapa? Masalah ini ada di depan mata, tapi kita seringkali kita tidak melihat Tuhan dengan mata kita. Karena kita tidak melihat dengan mata kita, itu seringkali yang membuat kita ini menjadi curiga. Benar enggak Tuhan ini mau tolong saya? Benar enggak Tuhan ini melihat saya saat ini yang sedang bergumul, yang sedang tidak berdaya ini? Bapak Ibu yang terkasih, tahukah Bapak Ibu di dalam hati kita ini loh Bapak Ibu ya, itu adalah sumbernya Bapak Ibu ya, pabrik ya Bapak Ibu, pabrik dari ilah-ilah lain Bapak Ibu. Di dalam hati kita ini sumber pabrik berhala-berhala Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, berhala apa? Saya menyembah Tuhan Yesus, saya datang ke gereja, saya tidak pergi ke dukun, saya tidak pergi ke orang pintar. Tahukah Bapak Ibu di dalam hati kita ini ada timbul rasa khawatir. Kalau kekhawatiran itu terus kita pelihara di dalam hidup kita, itu akan menjadi berhala di dalam hidup kita Bapak Ibu. Dalam hati kita ini, seringkali kita ini ada rasa kecewa. Kalau rasa kecewa itu kita pelihara terus Bapak Ibu, itu juga akan menjadi ilah lain di dalam hidup kita. Karena kita kecewa dengan orang lain, membuat kita yang dahulunya kita rajin ke gereja, kita pelayanan, kita berkata, sudah gak usah pelayanan lagi. Sudah gak usah ke gereja-gereja lagi. Itu Bapak Ibu, rasa kecewa itu sudah menjadi ilah di dalam hidup kita. Keberhargaan kita, harga diri kita, seringkali itu juga menjadi ilah lain. Masalah kita Bapak Ibu, itu juga menjadi berhala di dalam hidup kita. Karena kita terlalu fokus dengan masalah kita. Sehingga kita tidak izinkan Tuhan untuk ambil alih semuanya. Karena kita fokus dengan masalah kita, seringkali Tuhan tidak dikasih ruang. Kita sudah berdoa, ya. Tuhan katakan, serahkan segala khawatirmu, segala masalahmu kepadaku, itu bagianku. Tapi seringkali kita sudah dengan firman itu, tapi kita memikulnya sendiri Bapak Ibu. Masalah itu kita gendong terus, kita ratapi masalah itu terus. Sehingga membuat kehidupan kita ini menjadi semakin berat Bapak Ibu. Menjadi kita kehilangan sukacita. Menjadi kita mungkin semakin jauh kepada Tuhan. Karena kita sudah mulai curiga dengan Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi masalah, kita mungkin bisa berkata, Tuhan ini sayang enggak sama aku? Oh Tuhan ini enggak sayang sama aku. Kita belajar Bapak Ibu dari seorang yang bernama Abraham ini Bapak Ibu ya. Di saat pandemi ini Bapak Ibu, 2 tahun baru kita mau bernafas sebentar Bapak Ibu, sekarang sudah dimulai lagi. Jangan sampai Bapak Ibu, pandemi ini menjadi ilah lain di dalam hidup kita. Jangan sampai pandemi ini menjadikan itu menjadi berhala di dalam hidup kita. Sehingga kita, fokus kita ini bergeser. Iman kita ini menjadi bergeser. Karena kita terlalu ketakutan. Sesuai anjuran pemerintah kita memang harus prokes Bapak Ibu. Karena itu meminimalisir penularan dari virus. Tapi hati kita jangan dipenuhi dengan ketakutan Bapak Ibu. Jangan dipenuhi dengan kekhawatiran. Bukankah firman Tuhan juga katakan kekhawatiran tidak akan menambah sehasta pun dari kehidupanmu.
kekhawatiran tidak membuat sesuatu itu menjadi lebih baik. Tapi saat kita bersyukur, saat kita bisa bersyukur di dalam menghadapi masalah, saat kita bisa bersyukur, Tuhan disenangkan Bapak Ibu. Mungkin jawaban doa kita, keadaan kita masih belum berubah. Kita masih hidup di dalam masalah, kita masih ada di dalam keterpurukan. Tapi saat kita bisa bersyukur di dalam setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan disenangkan di dalam hidup kita. Karena kita merasa puas. Tuhan terima kasih buat masalah yang saat ini kau izinkan terjadi di dalam hidup kita. Saat kita bisa mengucap syukur dalam setiap keadaan kita Bapak Ibu, di situ kuasa Tuhan itu sedang bekerja di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah Bapak Ibu kita ini memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Iman gak perlu iman yang besar Bapak Ibu, tapi Tuhan menginginkan kita mempunyai iman yang benar. Walaupun kita punya iman kecil, tapi kalau iman itu benar Bapak Ibu, itu yang akan menuntun kita Bapak Ibu di dalam menghadapi masalah, goncangan hidup. Kita itu mampu untuk bertahan Bapak Ibu. Kita bisa melewati semua masalah pergumulan hidup kita Bapak Ibu. Kita menjadi tidak kehilangan sukacita. Kita akan mengalami, kita terus bisa memuji Tuhan, kita terus bisa menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham, Tuhan pengen menguji Abraham. Apakah fokusmu Abraham? Engkau sudah salah. Tapi setelah kita baca ayat pasal 22 ayat 1 dan 2 tadi dikatakan, Abraham dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Abraham fokusnya tidak salah. Dengan jawaban doa yang diberikan kepada Abraham, dengan pemberian-pemberian yang diberikan kepada Abraham, Abraham tetap fokusnya kepada Tuhan. Dia tidak fokus kepada pemberian. Saat kita Bapak Ibu, fokus kita melebihi dari fokus kita kepada Tuhan, itu adalah satu hal yang berdosa Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu pemberian-pemberian Tuhan itu melebihi fokus kita dari pemberinya Bapak Ibu. Kita tahu Bapak Ibu semua berkat yang ada di dalam hidup kita, semua yang terjadi di dalam hidup kita, itu Tuhan izinkan, itu adalah pemberian Tuhan. Jangan sampai itu semua menjadi berhala di dalam hidup kita. Jangan sampai itu semua menjadi ilah lain di dalam hidup kita. Kita harus tetap fokus kepada Sang Pemberi mujizat. Kita tetap fokus kepada Sang Pemberi, yaitu adalah Tuhan sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Tuhan menguji kita? Supaya kita ini mengingat akan kesetiaan Tuhan. Kita baca Kejadian 22 ayat 3 sampai 8. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya,
kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bau Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku," berkatalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu, memang di dalam kitab Kejadian ini tidak dijelaskan Bapak Ibu ya, bagaimana perasaan dari Abraham ya. Perasaan dari Abraham setelah dia ini meminta kepada Tuhan dan dia sudah cukup lama menunggu ya, selama 25 tahun. Tiba-tiba pemberian itu diambil lagi, diminta lagi oleh Tuhan. Kita tidak bisa Bapak Ibu ya, di dalam kitab Kejadian ini tidak dituliskan Bapak Ibu ya. Tapi bisa kita bayangkan di dalam pikiran kita Bapak Ibu ya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu bagaimana perasaan dari Abraham ini Bapak Ibu. Saat anak itu, anak yang dijanjikan Tuhan, dikatakan anak yang akan memberikan banyak keturunan. Tapi saat Tuhan kasih, Tuhan minta lagi. Nah, bagaimana perasaan seorang ayah Bapak Ibu ya, kalau anaknya ini kan antara hidup dan mati dari anaknya. Saya yakin dan percaya saat Abraham ini menunggu selama 25 tahun, dia mendapatkan Ishak, pasti Abraham ini memperlakukan Ishak dengan sangat memberikan kasih sayang yang luar biasa. Sama dengan kita Bapak Ibu ya, kalau kita mempunyai anak ya, bahkan anak itu sudah lama kita tunggu. Saat anak itu ada, kita pasti akan memperlakukan anak ini menjadi seorang anak yang istimewa. Oh, mau melakukan sesuatu hal kadang gak boleh. Biar papa aja, biar mama aja ya. Gak usah kerja, gak usah ngapa-ngapain. Terus setiap permintaan dari anaknya itu seringkali orang tua itu akan memberi dan memberi Bapak Ibu. Dan saya yakin Abraham memberikan kasih sayang yang besar kepada Ishak ini. Tapi saat Tuhan perintahkan untuk Abraham, untuk Ishak dipersembahkan. Kita baca di ayat tadi Bapak Ibu, tanpa argumen apapun juga Bapak Ibu, Abraham membawa Ishak untuk dipersembahkan Tuhan. Kenapa Abraham demikian menurutnya sama Tuhan? Kenapa Abraham ini kok Tuhan minta anaknya? Dia ini kok langsung melakukan hal itu? Kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana Abraham seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu,
Abraham mengenal betul siapa Allah yang disembah. Abraham mengenal betul kepribadian Allah itu. Abraham sangat yakin Allah yang disembah itu adalah Allah yang setia. Karena Abraham berjalan bersama Tuhan. Dengan jatuh bangun kehidupan dia, Bapak Ibu. Tapi ujung-ujungnya Abraham mendapat kemenangan. Kalau kita melihat, memflashback, kita baca dari kisah Abraham di awal-awal Bapak Ibu. Kita tahu Bapak Ibu, Abraham mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah di sini iman Abraham itu timbul. Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang setia. Abraham tidak khawatir suatu apapun karena dia tahu kalaupun Ishak ini dipersembahkan dan dia mati, Tuhan sanggup untuk membangkitkan Ishak. Kalaupun masalah ini Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Kalaupun sakit penyakit ini diizinkan ada di dalam hidup kita, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Seringkali kita berkata Bapak Ibu, banyak saya mendengar ya, atau mungkin saya juga seringkali berkata, tahun-tahun kemarin, 2 tahun yang lalu atau mungkin 3 tahun yang lalu kita berkata, aduh hidup ini kok rasanya berat sekali ya. Hidup ini kok rasanya berat sekali. Di tengah-tengah kita menghadapi pandemi ini, masalah demi masalah itu terjadi di dalam hidup kita. Satu belum selesai, sudah datang lagi satu. Satu belum ada jalan keluar, sudah ada lagi satu. Tahukah Bapak Ibu, kalau saat ini kita masih ada, bukankah itu karena kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita? Kita berkata, aku enggak kuat lagi. Aku enggak sanggup lagi. Tapi pada kenyataannya, saya masih melihat Bapak Ibu ada di tempat ini. Bukankah ini salah satu bentuk kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita? Apapun yang terjadi di dalam hidup kita Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa kita punya Allah yang setia dan Allah itu adalah Allah yang selalu menyertai kita. Kita tahu Bapak Ibu, kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah di dalam hidup kita Bapak Ibu. Apapun keadaan kita Bapak Ibu, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kesetiaan Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Bapak Ibu sudah bisa membuktikan kesetiaan Tuhan itu di dalam hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saat ini masih beribadah, masih dipercayakan Tuhan ada di dalam dunia ini adalah salah satu bentuk kesetiaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Ada satu tugas yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita yang harus kita selesaikan Bapak Ibu. Jangan biarkan Bapak Ibu kesempatan yang kita terima ini Bapak Ibu menjadikan satu hal yang sia-sia. Mari kita belajar Bapak Ibu memakai hidup kita. Memakai hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Karena sebenarnya apa sih kita ini Bapak Ibu? Sebenarnya kita ini adalah satu pribadi yang sebenarnya tidak layak. Tapi Tuhan itu melayakkan kita Bapak Ibu. Kalaupun kita melayani Tuhan Bapak Ibu, itu bukan karena sesuatu yang wow Bapak Ibu, ya. Bukan sesuatu yang wow Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu lebih dahulu
melayani kita Bapak Ibu. Jadi itu adalah satu hal yang memang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita melayani Tuhan kita katakan, wah aku melayani Tuhan terlalu berat. Aku melayani Tuhan, aku mengikut Tuhan, hidupku ini menjadi berat. Kalau saat itu ada di dalam pikiran kita Bapak Ibu, mari kita sama-sama Bapak Ibu, kita bertobat Bapak Ibu. Karena melayani Tuhan itu adalah satu anugerah. Kalau kita melihat pelayanan kepada Tuhan itu menjadikan satu beban, kita ini menjadi salah besar. Kalau kita mengasihi Tuhan itu menjadikan satu beban Bapak Ibu, itu adalah kesalahan yang besar. Karena Tuhan itu sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita yang harusnya menderita, Tuhan angkat kita lewat anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia rela mati di atas kayu salib untuk mengadakan pertukaran dengan hidup kita. Kita yang hidup di dalam kutuk lewat kematiannya. Kita dilayakkan. Bait suci terbelah saat kematian Tuhan. Allah punya inisiatif kita yang ada di dalam dosa. Supaya lewat kematiannya Tuhan menginginkan kita. Supaya kita mempunyai hubungan kembali. Hubungan yang indah, hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah menginginkan kita ini menjauh. Tapi seringkali kita ini menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan yang selalu berinisiatif untuk menarik kita. Tuhan yang selalu berinisiatif untuk kita tidak tinggal diam di dalam dosa-dosa kita. Melalui ujian-ujian yang ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini kita menerima ujian, biarlah itu menjadikan satu kebahagiaan bagi kita. Jangan kita merasakan ujian itu menjadi sesuatu yang berat Bapak Ibu. Jangan sampai menjadikan ujian itu menjadikan kita ini menjadi salah fokus kepada Tuhan. Kita menjadi curiga kepada Tuhan Bapak Ibu. Biarlah setiap ujian itu membuat kita ini menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Lewat kematian, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan kita yang harusnya tidak selamat, tapi Tuhan memberikan keselamatan itu lewat anak yang dikasihinya. Bapak Ibu, kita tahu emas ya Bapak Ibu ya. Emas itu tidak akan kelihatan kemurniannya sebelum emas itu dilebur dengan panas yang tinggi Bapak Ibu ya. Saat kita merasa tidak nyaman, saat kita merasa terusik kenyamanan kita, seringkali itu semua akan menghasilkan yang namanya ketakutan, kekhawatiran, bahkan mungkin kemarahan, ya, keresahan. Kalau kenyamanan kita ini terusik, kalau hidup kita sudah aman-aman saja, ternyata ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Maka di dalam hati kita ini seringkali akan timbul rasa kemarahan, ya, keresahan. Bahkan kalau kita ini biarkan terus-menerus Bapak Ibu, ini akan menjadi berhala di dalam hidup kita. Abraham sangat tahu Bapak Ibu. Kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 11 sampai 14. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham,
Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan Yehova Jireh. Ya. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu, bukankah sudah sangat jelas sekali firman Tuhan katakan Bapak Ibu, Abraham begitu mempercayai, ya, begitu mempercayai dan dia bisa mengenal Tuhan itu dengan benar. Dia tidak pernah menjadi takut saat Abraham disuruh memberikan anaknya, Ishak. Karena dia tahu bahwa di dalam setiap ujian itu akan ada yang namanya penyertaan Tuhan, akan ada yang namanya penyediaan Tuhan. Bahkan Abraham pun tidak pernah berpikir saat Ishak sudah sampai di atas dan sudah ditali dan sudah ditaruh di atas kayu. Abraham tidak setuju, tidak mengerti apakah ini memang benar-benar dia harus memenggal anaknya. Tapi pada detik-detik terakhir, Bapak Ibu kita lihat Tuhan berkata, Abraham, Abraham, jangan korbankan anakmu. Jangan korbankan anakmu, Abraham. Di sini aku melihat bahwa engkau lebih mengasihi aku daripada pemberianku. Aku melihat bahwa engkau lebih mengasihi aku, Tuhan, daripada anakmu. Saat kita ada di dalam hidup masalah kita, Bapak Ibu, mungkin kita katakan sudah tidak ada harapan. Kita harus berusaha bisa berkata seperti Abraham, melakukan seperti Abraham, Bapak Ibu. Kita menurut apa yang Tuhan mau. Kita nurut apa yang Tuhan mau. Apakah kita hanya berdoa saja? Tidak, Bapak Ibu. Kita juga harus mengusahakan apa yang Tuhan percayakan saat ini di dalam hidupmu. Kerjakan. Maka Tuhan akan menyertai. Masalah apapun yang kita hadapi, kekhawatiran apapun saat ini yang sedang mencengkeram kita, membelenggu kita, sehingga kita ini menjadi kekurangan sukacita. Kita bahkan tidak bisa bersyukur. Kita mau katakan seperti yang dilakukan oleh Abraham ini. Dia menyembah kepada Tuhan, menyembah, dan di situ ada hikmat yang Tuhan berikan buat Abraham. Dia memberikan anaknya. Saat Abraham melakukan satu ketaatan, Tuhan tahu. Saat kita melakukan satu ketaatan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita akan baca ayat terakhir dari firman Tuhan hari ini. Saya undang untuk WL dan singer, pemusik. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, Bapak Ibu.
Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau respon kebenaran firman Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Pujilah Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini ingatkan kita, saat kita terima ujian, jangan kita pernah menjadi khawatir. Anggaplah itu menjadi satu kebahagiaan. Mungkin saat ini ujian itu sudah membuat fokus kita ini menjadi salah. Tapi pagi hari ini kita diingatkan, kita mau koreksi hati kita Bapak Ibu. Kalau saat ini fokus kita ini salah, kita meragukan kesetiaan dari Tuhan, kita datang minta ampun kepada Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
terima kasih Tuhan Yesus. Buat firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami Tuhan, betapa sungguh luar biasanya Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap ujian hidup kami Tuhan, bahkan itu sebenarnya Engkau sedang menyelamatkan kami Tuhan, supaya kami tidak lebih jauh lagi ada di dalam kehidupan dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat cinta-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami semua umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Menjadikan cara pandang kami ini menjadi berbeda Tuhan. Saat kami menghadapi satu masalah ujian Tuhan, biarlah itu menjadikan satu kebahagiaan Tuhan, yang nantinya akan memberikan, menghasilkan ketekunan itu Tuhan. Karena di dalam ketekunan itu Tuhan akan timbul buah yang manis, buah yang utuh Tuhan. Dan buah itu Tuhan boleh kami rasakan, dan buah itu Tuhan bisa dirasakan banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat kami terlalu bersyukur Tuhan. Atas segala apapun Tuhan yang ada di dalam hidup kita Tuhan. Terlebih Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, jangan sampai Tuhan kami menggeser akan fokus kami Tuhan. Menggeser iman kami Tuhan. Biarlah Tuhan mata kami tertuju kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, kita semua diberkati firman Tuhan ya. Jadi kita pulang nanti sekalipun ujiannya masih ada, kita tidak lagi sedih, tertekan, stres ya. Tapi kita bersyukur karena dikatakan itu adalah satu kebahagiaan. Ujian diberikan tapi kasih karunia bekerja. Karena dikatakan Tuhan memberikan kita apa? Jalan keluar. Kita bisa menanggungnya, bahkan keluar sebagai pemenang. Amin. Sehingga hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Sebelum pengumuman disampaikan, ada juga sebuah berita duka. Telah meninggal dunia Bapak Sugeng Tanoto, iya jemaat di tempat ini. Nanti ada kebaktian penutupan peti jam 12 dan besok hari Senin ada acara pemakaman di rumah almarhum jam 9 pagi. Akan dimakamkan di Watu Gede. Kita akan dengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Pelayanan penyerahan anak akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Februari ini. Bagi jemaat yang akan mengikuti pelayanan penyerahan anak, bisa menghubungi admin gereja. Gereja Betani Blora kembali akan mengadakan vaksinasi massal untuk vaksin booster yang akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 22 dan 23 Februari 2022. Bagi jemaat yang akan mengikuti vaksin ini bisa menghubungi admin gereja. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Hai teman-teman, hari ini kita ibadahnya online dulu ya. Jangan lupa join live streaming Sekolah Minggu Pahlawan Kuat. Hari ini pukul 10 pagi. Ajak teman-teman yang banyak ya. Link streamingnya bisa minta ke admin gereja. Acaranya dijamin seru loh. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi, doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore, doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat dukungan doa, dana yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan untuk pelayanan misi. Ya, tadi malam kami pulang dan kami boleh pulang dengan penuh sukacita dan semuanya pulang sehat timnya ya. Basecamp juga masih belum selesai, jadi Pak Agus dan beberapa tukang masih ada di sana. Dan bersyukur anak FMTC yang dulu ada di sini, angkatan pertama membuka persekutuan kemarin di sana
kami mengunjungi dan memberikan bantuan, memberikan sound system di sana. Dan kami juga mengunjungi beberapa persekutuan, juga mengumpulkan hamba-hamba Tuhan untuk memberikan terus semangat, dukungan kepada mereka supaya masa pandemi yang panjang ini tidak membuat terlena. Tapi hati misi, pelayanan misi harus tetap berjalan karena Tuhan berkata jiwa-jiwa itu sedang menunggu. Tuhan itu sangat besar. Jadi setiap kita punya tanggung jawab, kita harus tetap apapun yang terjadi, apapun situasinya, ya Injil, kabar baik harus terus diberitakan. Mereka sangat bersuka cita, ya dengan yayasan di mana misi pelayanan gereja ini, dan biarlah gereja ini akan terus menjadi berkat dan api misi ini akan terus menyala. Kita diberkati gereja ini karena kita melaksanakan amanat agung Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, karena kami punya Tuhan yang sempurna. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap Tuhan yang berdaulat, yang memiliki otoritas, dan kasih Tuhan yang sempurna itu terus bekerja dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu tangan Tuhan selalu siap menopang, selalu siap menolong, menuntun kami. Bahkan Engkau berjalan di depan kami, membukakan jalan-jalan, membuat kami ini semuanya Tuhan boleh melihat bahwa perjalanan hidup kami ini dengan Tuhan adalah perjalanan hidup yang sangat dahsyat adanya. Kami boleh menandai kehidupan kami ini dengan tanda salib, yaitu tanda kemenangan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau membuat kehidupan kami ini memiliki sebuah warna Kristus itu sendiri. Sehingga kehidupan kami menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib dan sangat dahsyat. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan yang urapi kembali hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, Engkau yang menambah-nambahkan hikmat, pengertian. Engkau menambah-nambahkan urapan-Mu sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat. Berkati keluarga, berkati bisnis, dan terus Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Kami membawa persembahan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami supaya kami datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa. Tapi kami boleh membawa persembahan syukur kami ke rumah Tuhan. Kami boleh membawa persembahan misi untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga boleh membahas persepuluhan. Apa yang menjadi hak Tuhan. Kami dengan taat dan setia mengembalikannya. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu.
Engkau membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat dan menghardik setiap belalang pelahap dalam hidupnya. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Pulang dengan kekuatan Allah, pulang dengan anugerah Allah, pulang dengan penyertaan daripada Roh Kudus. Darah Yesus Kristus yang membungkus kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, bahkan dimanapun engkau ada. Tuhan memproteksi hidupmu. Malaikat-malaikat Allah, engkau yang menolong, menyertai, dan engkau sendiri yang akan menyediakan semua keperluan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih cinta Tuhan, buat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kehidupan kami selalu ditandai salib Tuhan, yaitu kemenangan Tuhan sendiri. Di dalam hidup kami ada kuasa itu sendiri yang bekerja. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa mukjizat Allah. Dan biarlah itu Tuhan Yesus terus Tuhan kami boleh rasakan dalam hidup kami. Kami menolak semua kekhawatiran, kami menolak semua ketakutan, kecemasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ada Kristus di dalam kami dan kami ada di dalam Kristus. Ada darah Kristus yang telah menudungi kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami akan pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita, pulang dengan kemenangan yang besar. Terima kasih, berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun menyertai kita. Damai sejahtera, sukacita, dan kiranya kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Terpujilah Engkau di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan semua diberkati. Mari berkata, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu.